Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Yechen-nya yang semakin hari semakin menarik. Dan ini Lin Waner ini sudah berumur 300 tahun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 6011 sampai bab 6015. Wu Feiyan, mata Yechen membelalak. Pahlawan yang menghancurkan dinasti Qing adalah seorang wanita? Ya, Lin Waner mengangguk dan berkata dengan gigi terkatup, bukan hanya seorang wanita, tetapi juga wanita paling kejam di dunia ini. Yechen bertanya dengan heran, dia adalah adik perempuan dari saudara laki-laki ayahmu. Jadi bukankah dia hidup selama 300 atau 400 tahun? Lin Waner berpikir sejenak dan berkata, Wu Feiyan 1 tahun lebih muda dari ayahku, 23 tahun lebih tua dariku, dan sekarang berusia 400 tahun. Yechen berkata, kalau begitu dia juga harus meminum pil hijau abadi? Tentu saja, Lin Waner berkata dengan emosi, pil hijau abadi adalah tuan bersama ayahku dan Wu Feiyan. Sebelum batas waktu, yang tersisa untuk mereka awalnya 1 untuk masing-masing. Saya harap mereka dapat melanjutkan untuk berperang melawan dinasti Qing. Selain 1 pil hijau abadi untuk setiap orang, tuan juga memberikan cincin di tangan tuan muda kepada ayah saya, dan meminta ayah saya untuk menyimpannya dengan aman. Suatu hari, ketika ada kesempatan, Anda bisa mendapatkan formula pil dan latihan yang ditinggalkannya. Dikatakan bahwa ada misteri hidup 1000 tahun. Tapi saya tidak menyangka bahwa setelah Tuan mengemudikan derek, Wu Feiyan tiba-tiba membuat gerakan tiba-tiba untuk melukai ayah saya secara serius, dan ingin mengambil cincin ayah saya dan pil hijau abadi. Pada saat kritis, cincin itu mengirim ayahku kepadaku, dan ayahku memberiku pil penyelamat jantung yang mengeluarkan darah. Berbicara tentang ini, Lin Waner menghela nafas, menyesuaikan suasana hatinya, dan berkata, sebaiknya saya mulai berbicara dengan Anda secara mendetail sejak perkumpulan Poking pertama kali didirikan. Jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan dapat untuk mengerti. Yechen mengangguk, dan buru-buru berkata, tolong beritahu aku. Lin Waner menyesap tehnya, dan berkata dengan fasih, ayahku, Lin Hongen, lahir pada tahun kedua Tianqi, yang juga tahun 1622 dalam kalender Gregorian. Keluarga Lin telah setia dan baik dari generasi ke generasi sejak berdirinya dinasti Ming. Nenek moyang keluarga Lin pertama kali menjabat sebagai pejabat di Jinling, lalu pindah ke Yanjing bersama Cheng Zhu dan keluarganya. Hanya saja para Qasim berkuasa pada akhir dinasti Ming, dan situasi saat ini bergejolak. Kekayaan keluarga-keluarga Lin berangsur-angsur menurun. Ketika ayah saya menjadi dewasa dan menikahi ibu saya, keluarga Lin tidak memiliki jabatan resmi. Ayah saya awalnya hanya seorang sarjana. Dia selalu ingin mendapatkan ketenaran dan berharap memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali bisnis keluarga Lin. Namun, setelah tentara Qing memasuki bea cukai, ayah saya bergabung dengan tentara dan mengubah namanya menjadi Lin Zulu. Dia dan Wu Feiyan ikut mendirikan dinasti Qing. Qing bergegas kembali dari dalam celah keluar celah. Wu Feiyan berasal dari Liaodong, dan dia adalah kerabat jauh dengan pengkhianat besar Wu Sangui. Tetapi karena dia tidak malu dengan pengkhianatan Wu Sangui terhadap negara dan mencari kejayaan, dia bertekad untuk melawan dinasti Qing dan memulihkan Ming.
dinasti Wu Feiyan seharusnya berusia 19 tahun itu, dan dia juga bergabung dengan perkumpulan Poking dengan kakak laki-lakinya Wu Feiyang. Sejak itu, ayahku membawa serta ibuku berkeliling untuk berperang melawan tentara Qing. Ketika saya lahir, ibu saya selalu mengembara bersama ayah saya. Kondisinya memprihatinkan dan dia memiliki banyak masalah kesehatan. Dia meninggal sebelum saya berumur 1 bulan. Saat itu, perang garis depan sedang tegang, jadi ayah mengirim saya ke Yunnan Selatan, rumah nenek. Saya dibesarkan di Yunnan Selatan. Pada tahun keempat kalender Yongli, yaitu tahun 1650 dalam kalender Gregorian, tentara Qing pergi ke selatan untuk menyerang Huguang, dan tentara Nanming terus mundur. Poking Hui yang bertempur dengan Nanming juga menderita kerugian besar. Saudara laki-laki ayahku yang baik, Wu Feiyang, tewas dalam pertempuran di Huguang tahun itu. Sebelum Wu Feiyang meninggal, dia mempercayakan saudara perempuannya Wu Feiyan kepada ayahku. Tetapi ayahku dan yang lainnya juga dikepung oleh tentara Qing pada waktu itu, dan mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Karena tidak ada tempat untuk pergi, ayahku harus mengambil Wu Feiyan bersembunyi di Gunung Siwanda. Keduanya hampir mati di 100.000 gunung. Tapi untungnya mereka diselamatkan oleh seorang biksu yang tinggal mengasingkan diri di 100.000 gunung. Biksu itu juga seorang Cina Han. Melihat mereka berdua dikejar dan dibunuh oleh para perwira dan tentara Tartar, dia merasa kasihan kepada mereka. Jadi dia mengambil mereka berdua sebagai murid dan meninggalkan mereka untuk berlatih di pegunungan 100.000. Pada tahun ke-12 kalender Yongli, yang juga tahun 1658 dalam kalender Gregorian, tentara Qing menyerang Yunnan dan Guizhou dari berbagai arah, dan dinasti Ming Selatan berada dalam bahaya. Ayahku dan Wu Feiyan pergi dari gunung ke berperang melawan dinasti Qing di selatan Yunnan. Hanya saja kemampuan keduanya terbatas. Saat itu, tentara Qing kuat, dan ada banyak orang Han termasuk Wu Sangui yang membantu melecehkan kaisar. Jadi mereka menerobos selatan, Yunnan tahun depan. Tragedi Nanming yang akan dikatakan oleh generasi selanjutnya adalah saat itu. Dalam 2 tahun berikutnya, ayahku dan Wu Feiyan merekrut kembali beberapa orang saleh yang bertekad untuk melawan dinasti Qing dan memulihkan dinasti Ming. Mereka terus berperang dengan tentara Qing, tetapi bagaimanapun juga, mereka lemah dan tidak mengubah kecepatan penyatuan bertahap tentara Qing. Pada tahun ke-16 Yongli, yang juga 1662 dalam kalender Gregorian, pengkhianat Wu Sangui membunuh Kaisar Yongli di selatan Yunnan. Ayah saya sangat sedih. Bersama dengan Wu Feiyan, dia memimpin orang-orang saleh dari dinasti Qing untuk membunuh Wu Sangui dan gagal. Dia dan Wu Feiyan diburu oleh puluhan ribu pasukan Qing. Dan pada saat itu seluruh daratan diduduki oleh pemerintah Qing. Dalam keputusasaan, keduanya berencana pergi ke Taiwan dan bergabung dengan Zheng Chenggong untuk melanjutkan pertempuran melawan dinasti Qing. Tanpa diduga, tidak lama setelah keduanya berangkat, berita kematian mendadak Zheng Gong datang. Keduanya benar-benar putus asa. Jadi mereka harus kembali ke Siwandasan, mencari tuannya, dan ingin berlatih dalam pengasingan selama beberapa tahun lagi. Hindari pusat perhatian, dan kedua, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda. Namun, pada tahun kedua setelah kembali ke Siwandasan, yaitu pada tahun 1663 dalam kalender Gregorian,
Sigong merasa waktunya sudah dekat. Dia mengatur pemakamannya sendiri dan memberikan 2 pil hijau abadi kepada ayahku dan Wu Feiyan, berharap suatu hari mereka akan dapat memulihkan orang Han Hexian. Karena itu, Lin Waner menghela nafas dengan ekspresi marah dan melankolis. Ye Chen melihat bahwa dia berhenti berbicara, jadi dia bertanya dengan ragu-ragu, Wu Feiyan telah bertengkar dengan ayahmu selama bertahun-tahun, dan dia ingin membunuh ayahmu hanya karena sebuah pil? Lin Waner mengerutkan bibirnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Wu Feiyan selalu sangat mencintai ayahku, tetapi ayahku tidak pernah melupakan ibuku di dalam hatinya, dan tidak memiliki kasih sayang padanya. Jadi dia selalu menolaknya sejauh ribuan mil. Setelah keduanya mendapatkan pil hijau abadi, guru pergi ke barat Heksi. Setelah keduanya menyelesaikan urusan guru, Wu Feiyan mengambil pil evergreen, dan kemudian mengusulkan agar ayahku melepaskan rencana untuk melawan Qing dinasti dan pulihkan dinasti Ming tetap bersama. Keduanya telah menjadi sepasang dewa dan abadi selama 500 tahun. Tetapi ayah saya menolak lagi, dan memarahinya karena melupakan kebencian terhadap negara dan keluarga, dan karena menyesal atas saudara laki-lakinya yang sudah meninggal, dan keduanya berselisih. Ayahku tidak ingin meninggalkanku dan hidup sendirian selama 500 tahun, dan dia tidak ingin melepaskan perasaan anti-Qing dan dinasti Ming dari keluarga dan negaranya. Jadi dia membuat 3 poin untuk Wu Feiyan. Pertama, dia tidak akan menikah lagi dalam hidup ini. Ketiga, saya akan keluar dan melawan pengadilan Qing sampai mati. Wu Feiyan mungkin merasa sangat terhina. Melihat ayahnya tidak ingin tinggal bersamanya selamanya, dia ingin mengambil pil evergreen ayahnya dan cincin yang ditinggalkan tuannya. Jadi dia tiba-tiba menyerang ayahnya. Ketika ayah saya terluka parah, dia langsung dikirim ke selatan Yunan oleh cincin dari Siwan Dasan. Setelah menipu saya untuk memakan pil hijau abadi, dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Ye Chen sangat terkejut. Pantas saja pria di kursi spiritual itu bernama Lin Zulu. Dia ternyata adalah pahlawan nasional sejati, dan dia tidak pernah melupakan keluarga dan negaranya dalam hidupnya, dan dia tidak goyah di masa depan. Menghadapi godaan umur panjang 500 tahun, karakter seperti itu bisa disebut orang suci. Memikirkan hal ini, Ye Chen bertanya padanya, Wu Feiyan tahu bahwa kamu telah memakan pil evergreen, tetapi telah mengejarmu kemana-mana, apakah karena cincin di tanganku ini? Ya, Lin Waner mengangguk. Yang paling diinginkan Wu Feiyan adalah cincin ini, karena tuannya memberitahu ayahku sebelumnya bahwa tidak peduli berapa banyak pil hijau abadi dimakan, itu hanya bisa membuat orang hidup sampai 500 tahun tua. Jika Anda ingin hidup lebih lama, Anda memerlukan pil lain yang disebut pil Bai Zuan Qian Hui. Pil Bai Zuan Qian Hui dapat memperpanjang umur seseorang hingga 1000 tahun, dan formula pil Bai Zuan Qian Hui kemungkinan besar tersembunyi di cincin ini. Yang menarik adalah bahwa Eternal Green dan 100 Turn Enthousiast Return sebenarnya adalah 2 tahap yang saling melengkapi. Eternal Evergreen dan Bao adalah 500 tahun yang lalu, dan 100 Turn Enthousiast Return dan Bao adalah 500 tahun kemudian. Tidak ada gunanya. Setelah berbicara, Lin Waner berkata lagi, keluarga saya juga baru saja memberitahu Anda bahwa meskipun Anda dapat hidup selama 500 tahun setelah meminum pil hijau abadi, dalam 100 tahun terakhir,
tubuh Anda tidak lagi dapat mempertahankan kemudaan selamanya. Wu Feiyan sudah berusia 400 tahun. Jika dia tidak mendapatkan pil 100 putaran dan 1000 pengembalian, maka umurnya hanya akan 100 tahun, dan dalam 50 tahun terakhir, dia akan menjadi seorang wanita tua yang telah tumbuh tua. Jika dia bisa meminum pil 100 berbalik 1000 pengembalian sebelum itu, dia bisa hidup 500 tahun lagi dalam kondisinya saat ini. Itu sebabnya dia tidak sabar untuk menemukan keluarga budak dan menemukan cincin ini. Mata Ye Chen melebar. Apakah benar ada pil seperti itu di dunia yang dapat membuat orang hidup selama ribuan tahun? Ya, Lin Waner tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Tuan, dia benar-benar hidup selama 1000 tahun. Dia lahir pada tahun pertama Tang Linde, yaitu 664 dalam kalender Gregorian, dan tahun kelahirannya, kematian adalah tahun 1663 dalam kalender Gregorian. Tahun, tidak lebih, tidak kurang, 1000 tahun penuh." Tahun pertama Linde, Ye Chen tidak bisa menahan gumaman ketika mendengar ini. Mengapa tahun pertama Linde ini terdengar begitu akrab? Lin Waner tersenyum sedikit. "Tuan Su, apakah Anda belajar sejarah dengan sangat baik ketika Anda masih di sekolah?" "Tidak." Ye Chen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sedikit. "Pada tahun pertama Linde, sepertinya aku baru saja mendengar tentang titik waktu ini." Segera, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan bersemangat, "Nona Lin, apakah tuan yang Anda sebutkan bernama Meng Changsheng?" Bersambung,